Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zulma dari kelas .TIF. Baik, pada pertemuan 7 kali ini, saya akan menerapkan multi layout dan juga nested root, serta perubahan desain yang tadinya mantap menjadi yang tadinya sedap jadi mantap. Karena saya harus merubah desain saya dari desain yang sudah ada dari lab. Baik, sebelumnya kita akan bahas mengenai multi layout. Multi layout ini adalah sebuah kemampuan sistem untuk menghandle dua layout yang berbeda. Contohnya, di sini saya sudah punya folder layout di dalam source layout. Nah, multi layout yang akan kita cobakan itu adalah out layout sebagai parent dari halaman login, register, dan juga forgot. Lalu ada main layout yang akan menjadi parents dari dashboard, customer, serta order, dan lain-lainnya. Setelah itu, saya juga akan menerapkan nested root, di mana biasanya yang bernama nested itu adalah ada root di dalam root, dan ada root lagi di dalam rootnya. Beranak-anak di dalamnya. Baik, kita lihat dulu untuk out layout yang pastinya akan menampilkan yang akan menjadi parent dari login, register, dan juga forgot. Untuk menggunakan multi layout, kita harus menggunakan komponen outlet yang diimpor dari React Router DOM. Nah, outlet di sini akan menjadi induk dari ketiga file tadi, di mana file ini yang pastinya akan dijalankan di dalam template si induknya. Nah, dari outlet ini, itu saya sudah buat forgot, login, dan juga register. Nah, berikut adalah tampilan dari login, register, dan juga forgot dari layoutnya out layout. Lalu untuk main layout sendiri, itu akan memanggil komponen sidebar, dan juga outlet, di mana sidebar dan header tidak lagi kita panggilkan di dalam app.jsx-nya. Tidak perlu kita routingkan lagi, karena dia akan kita render secara bersamaan dengan file main layout-nya. Jadi ketika main layout-nya dipanggil, maka tampilan slash halamannya atau default halamannya akan langsung menampilkan sidebar dan juga header. Gitu. Mungkin kita akan coba. Baik, kita akan coba menjalankan out layout dengan membuka file login-nya. Oke, file login di sini itu merupakan child dari parent out layout. Lalu, register juga sama. Lalu, forgot juga sama. Perhatikan tiga kesamaan dari tiga komponen ini. Yang pastinya yang sama adalah kontainer besarnya ini. Yang dari awal, dari login, register, juga forgot, pasti semuanya akan satu kontainer yang sama atau satu card yang sama. Jadi dia terlihat sama semua. Seakan-akan dia menandakan bahwasanya mereka ini adalah dari induk yang sama. Nah, lalu untuk dari tampilan-tampilannya, kita bisa menambahkan data JSON. Oke, sebelum itu kita akan melihat nested root. Nested root. Nah, nested root ini itu terletak di app.jsx. Nah, di mana nested root ini ya kayak tadi, di dalam root ada root, di dalam root ada root. Nah, root paling luar akan kita letakkan atau kita fungsikan sebagai penampung dari main layout-nya atau multi layout-nya. Lalu, root yang ada di dalam layout itu akan menjadi child dari parent layout yang paling atas. Nah, contohnya, main layout merupakan induk dari tampilan yang berisikan ada customer, ada order, serta ada user. Maka dari itu, root yang memanggil halaman-halaman tersebut kita letakkan di bagian dalam root yang kita bungkus dengan tulisan
root dan elemennya itu main layout. Begitu juga dengan page yang mengarah ke error 401, 403 serta 409. Nah, lalu karena tadi kita membuat multi layout atau dua layout yang berbeda, kita buat lagi rootnya di luar root elemen main layout pastinya karena dia merupakan layout yang berbeda. Nah, kita bisa lihat peletakan root untuk main layout dan juga out layout itu sejajar, menandakan bahwasanya mereka tidak satu kesatuan ataupun berinteraksi sebagai parent dan juga child. Nah, sedangkan layout itu akan berisi path, login, register, dan juga forgot. Oke, setelah itu kita akan mencobakan untuk lazy loading ataupun React lazy. Sebelum menggunakan React lazy, kita akan mengimpor secara manual dengan mengetikkan import nama function, lalu from ataupun asal dari function tersebut. Nah, kali ini kita akan menggunakan cons nama functionnya, lalu React lazy dan juga import baru ke halaman filenya. Kenapa? Hal ini akan mempercepat kita ketika merender suatu file, di mana pada biasanya satu file ketika dirender dia akan memanggil banyak sekali file-file JSX ataupun main JSX atau semua file akan dirender untuk menjalankan satu halaman yang kita inginkan. Nah, React lazy ini akan mengurangi render tersebut sehingga tampilan ketika render itu akan lebih cepat. Biasanya React lazy ini akan digunakan kepada file-file yang besar dan juga jarang digunakan. Pada umumnya untuk digunakan untuk file yang besar karena dia bisa menghemat ruang untuk merender file yang kita inginkan. Berikut adalah pastinya yang karena kita merender itu semua di dalam app.jsx, misalnya kita panggilkan di app.jsx, maka pemanggilan React lazy tadi pastinya akan dilakukan di dalam app.jsx. Hal itu bisa kita lihat ketika kita menginspek halaman login, lalu melihat di bagian networknya. Tuh, tidak sebanyak ketika kita tidak melakukan pemanggilan ke React lazy-nya. Baik, lanjut ke pemanggilan data dummy. Data dummy pastinya kita dapatkan dari data JSON. Tapi yang berbeda dari pertemuan kali ini adalah kita memanggil data tersebut menggunakan link. Tidak lagi sebelumnya kita buatkan file data user ini misalnya .json. Nah, kali ini kita tidak lagi menggunakan cara seperti itu. Untuk penggunaan data dummy, kita letakkan di dalam halaman login agar kita bisa mengautentikasi data-data user yang bisa masuk. Nah, sebelumnya kita akan mengambil data tersebut dari Axios. Pastinya kita harus menginstal Axios itu di dalam terminal kita dengan mengetikkan npm install Axios. Baik, setelah itu kita bisa melakukan import Axios from Axios. Lalu, di sini adalah function untuk use navigate, use state, dan juga menghandle submit dari data-data JSON tadi. Nah, berikut adalah pemanggilan data dummy JSON tadi. Lalu kita juga akan menggunakan loading sebagai tampilan untuk merender ataupun mengecek data yang kita punya, yaitu di variabel const error info dan juga loading. Baik, dari perubahan data file login yang biasanya kita akan memanggil di form itu menggunakan onSubmit handle submit. Lalu juga di bawahnya kita akan menambahkan name dari inputan yang diinginkan dan juga menambahkan onChange dan handle change agar fungsi-fungsi dari yang use state, navigate serta error tadi bisa kita jalankan dengan baik
dari sisi selanjutnya kita akan melakukan percobaan dari function seperti useStat, useNavigate, dan serta error tadi. Contohnya, kita akan melakukan login dan memasukkan user dan juga password yang berbeda dari data JSON yang kita miliki. Nah, ini merupakan tampilan dari function ataupun cons yang telah kita deklarasikan sebelum return di dalam file function login kita. Namun, ketika kita masukkan user yang sesuai dengan data JSON kita, maka tampilannya akan mengarah ke dalam dashboard kita. Baik, lanjut ke dalam pembuatan tugas, di mana sebelumnya saya menggunakan template dari Sedap. Kali ini saya akan mengubah tampilannya dan mencari referensi baru. Berikut adalah referensi saya dalam menggunakan dalam membuat tampilan admin, dashboardnya admin. Nah, di dalam hasil latihan saya juga menerapkan pastinya React Lazy untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menjalankan atau merenderkan file. Lalu saya juga menerapkan layout ke dalam sistem saya. Serta juga saya menerapkan nested root. Setelah itu saya akan render hasilnya. Nah, berikut adalah tampilan yang saya sesuaikan dengan referensi saya. Memang terlihat tidak sama karena mungkin pemilihan warna yang berbeda, tetapi untuk tata letak dan juga layoutnya cukup sama. Oke, setelah itu saya juga telah menampilkan data dummy, telah mengkaitkan file loginnya ke data dummy sehingga saya bisa masuk menggunakan saya bisa masuk setelah saya kaitkan login dan juga dengan data dummy, saya bisa melakukan autentikasi login dengan memanggil atau memasukkan email dan juga password dari user yang ada di data dummy. Contohnya saya memasukkan email address dari Emilis dan juga password Emilis Price, and then saya akan menekan button login. Nah, saya akan langsung masuk ke dalam tampilan dashboard saya. Baik, sekian dari video pertemuan 7 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga penjelasan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.